Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menurunkan rahmat hidayah beserta kesehatan kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan seminar dari Ibu Hedi dan Bapak Agus. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan kepala sekolah, empat presentasi dari Ibu Hedi Setiawati, kelima presentasi dari Bapak Agus, keenam evaluasi dari kepala sekolah, dan yang terakhir penutup. Sebelum awali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon. Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Dian Bapak Hadiani SPDN dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Heni Setiawati, Sarjana Psikologi. Yang kami hormati Bapak Agus Susilo, Sarjana Seni ya Pak? Oh, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu Guru, selaku moderator dan membawa acara pada kegiatan seminar hasil orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kami harapkan nanti saat presentasi Heni Setiawati dan Bapak Agus dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua warga di SMP Negeri 4 Surakarta. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bu Heni dan Pak Agus karena hari ini nanti dapat menyampaikan paparan hasil orientasinya selama mengobservasi di sekolah kita untuk Bu Heni dengan judul Sekolah Ramah Anak dapat menciptakan generasi muda berkarakter dan berbudaya di SMP Negeri 4 Surakarta. Semoga kegiatan seminar hasil orientasi ini nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMP 4 Surakarta ini
ini yaitu Dia, kemudian Bapak Ibu Guru, Pak Guru, dan Ibu Dwi Lestari, dan moderator Pak Joko Wasinto. Terima kasih atas kerawatannya pada acara seminar saya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk judul yang saya angkat untuk seminar ini adalah proses penciptaan lagu Mars Adiwiyata sebagai bentuk upaya terhadap kepedulian yang bersih, sehat, dan berbudaya terhadap lingkungan di SMP Negeri 4 Surakarta. Nah, di mana ini saya mengangkat tema yaitu berhubungan dengan lingkungan sekolah kita, yaitu Adiwiyata, dan berhubungan dengan sebuah lagu, yaitu lagu wajib dari lagu Adiwiyata, yaitu Mars Adiwiyata. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai proses saya dalam membuat lagu Mars Adiwiyata tersebut, yang mana saya melihat secara langsung dari keberadaan lingkungan sekolah kita, yang mana berhubungan dari kepedulian dari warga sekolah kita sendiri, seperti khususnya murid-murid kita ini yang masih mungkin kalau kita tidak kita ingatkan dengan intens di kelas masing-masing maupun di sekitar kelas, itu masih banyak kita temui, jumpai mungkin ya sampah, kemudian kepedulian mengenai tanam-tanaman yang ada di halaman dan sebagainya. Nah, ini saya tergerak melihat semua ini untuk membuat lagu Mars Adiwiyata ini dengan alasan-alasan itu tadi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa itu Mars Adiwiyata? Sini, Mars Adiwiyata adalah sebuah lagu yang berirama semangat dan memiliki kekuatan untuk mendorong warga sekolah, terutama siswa, agar peduli terhadap lingkungan dan menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai media untuk memperkuat semangat sekolah-sekolah yang tergabung dalam program Adiwiyata dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini tadi saya sudah menyinggungnya. Jadi Mars Adiwiyata ini memang orientasinya mengenai lingkungan hidup. Jadi lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk proses dari pembuatan atau penciptaan lagu itu. Saya sendiri dalam memberikan konsep atau ide, gagasan, tema sebagai berikut. Ini adalah ide, konsep, dan tema lagu Mars Adiwiyata yang saya rangkum. Berfokus pada misi utama program Adiwiyata, yakni membentuk warga sekolah yang berbudaya dan peduli lingkungan. Adapun ide dan konsep utamanya antara lain, saya merangkum ada 8. Yang pertama, cinta lingkungan. Kedua, kesadaran kolektif. 3, tanggung jawab pribadi. 4, semangat kebersihan dan kesehatan. 5, penghijauan dan pelestarian. 6, pendidikan lingkungan hidup. 7, optimisme dan semangat. 8, penyebaran nilai-nilai Adiwiyata. Nah, masing-masing poin tersebut memiliki penjabaran-penjabaran juga, Bapak Ibu. Yang masing-masing juga memiliki kekuatan pada secara definisinya. Oke, kita lanjut.
proses penulisan lirik. Nah, dalam membuat syair atau lirik, saya juga banyak pertimbangan-pertimbangan, kemudian pilihan-pilihan kata, kalimat yang sekiranya tidak mudah. Oke. Proses penulisan lirik tersebut saya awali dengan melakukan eksplorasi kata dan kalimat yang cocok dengan tema lagu. Nah, di sini dalam memilih kata, saya biasanya dalam membuat lagu ini saya sesuaikan dengan temanya. Jadi saya sedang membuat karya sebuah lagu yang bercerita tentang apa ini, apa yang saya rasakan, saya alami. Dalam lagu Mars Adiwiyata ini tentunya berhubungan misalnya kata-kata hijau, kata-kata sehat, kata-kata indah, peduli dengan lingkungan, dan sebagainya. Dan yang berikutnya berkaitan erat dengan arti dari pesan utama Adiwiyata. Yang pertama tadi yang pesan utama dari arti dari Adiwiyata tadi, dan slide-nya yang awal tadi. Kemudian bermakna ajakan dan lirik mudah diingat maupun dihafalkan. Saya harus tahu betul, paham betul audiens siapa yang akan membawakan yang memakainya lagu Mas Adiwiyata ini, yaitu warga sekolah kita, ada murid, ada bapak ibu guru, ada karyawan, ada mungkin dari orang tua murid yang kadang berada di sekolah kita ini. Nah, di sini makna dari lirik tersebut saya memang sengaja membuat yang gampang diingat dan dihafalkan, tetapi memiliki arti yang dalam mengenai membangun rasa sadar memiliki lingkungan yang indah, begitulah kira-kira. Kemudian selanjutnya mengandung pesan positif dan semangat gotong royong. Nah, di lirik lagu nanti saya yang sudah jadi ada di situ, saya juga menyinggung mengenai semangat gotong royong, kebersamaan, menggalang persatuan. Untuk ngapain? Ya untuk biar lingkungan kita ini bersih, khususnya di sekolah kita. Dan yang terakhir, saya masukkan visi sekolah SMP Negeri 4 Surakarta ini, yaitu kata-kata atau kalimat visi dari SMP Negeri 4: unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Nah, itu ditahan dulu. Kalau misalnya timbul ada pertanyaan nanti di sesi akhir, ya. Paham ya, Ibu Ida ya? Oh, ya. Kok kayaknya mantul penasaran gitu dengan apa yang saya tulis. Oke, paparkan. Ya, berikutnya komposisi musik. Berawal dengan memakai gitar bolong atau akustik, kemudian iringannya berkembang dengan memasukkan instrumen alat musik yang lain seperti bunyi trompet, drum, klarinet, dan lain-lain. Begini, Pak Ibu, singkat saja. Saat saya mendapat dan mungkin mandat kesadaran untuk peduli membuat sebuah lagu Mas Adiwiyata ini, selain dari himbauan atau teman-teman dan tentunya dari kepala sekolah kayak semacam menantang saya, coba kira-kira kalau kamu membuat lagu Mas Adiwiyata itu seperti apa sih hasilnya? Ya, saya mencoba memberanikan diri. Lagu ini mudah-mudahan bisa diterima. Ternyata alhamdulillah
ya yang biasanya kita dengarkan, kita kumandangkan, nyanyikan tiap hari Senin, tiap ada acara-acara entah apa yang berhubungan dengan apa namanya hari bumi, terus hari lingkungan hidup dan sebagainya, lagu itu berkumandang di area sekolah kita. Oke. Nah, awalnya dulu saya mencoba untuk duduk-duduk di sekitar halaman kita, sekolah kita, yaitu di di greenhouse ya. Kemudian kadang di halaman samping kelas saya memakai gitar, saya biasanya gitu Pak. Jadi saya harus bereksplorasi, coba menyatu dengan alam. Karena saya tahu temanya tentang alam. Pakai gitar doang, habis itu muncul kemudian ide gagasan, lalu saya save dengan HP, mungkin nada-nada yang saya temu di pikiran itu. Kemudian berawal dari gitar itu saya olah, saya buat liriknya dan sebagainya, akhirnya lagu jadi dan saya masukkan video alat musik seperti penambahan trompet, drum, dan ada beberapa perkusi ya, karena lagu genre Mars itu biasanya seperti apa ya, derap langkah orang berbaris di Semarang. Kemudian, nah ini memakai genre musik derap seperti orang berbaris karena lagu Mars atau bergenre Mars. Kalau genre dangdut mesti bunyinya dang dan dut. Nah ini Mars itu jadi seperti orang berbaris. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, penulis atau saya sendiri mencoba selain bergenre Mars juga bisa dibawakan dengan genre yang lain. Bisa pop, bisa dangdut, keroncong, dan lain-lain. Mungkin di sini saya sedikit mencoba untuk memberanikan diri tidak seperti lagu-lagu Mars yang lain. Dalam saya memang menginginkan sesuatu yang beda. Saya tidak mau seperti apa yang sudah ada itu sama kayak yang sudah ada. Artinya kalau memang lagu ini bergenre Mars, siapa tahu anak-anak juga bisa memainkan, membawakan dengan selera mereka, dengan genre atau lagu ngepop atau R&B atau yang lain lah. Nah nanti kita dengarkan pokoknya kayak ya tapi ya mudah-mudahan bisa diterima Bapak Ibu dan yang yang masyarakat lain. Kita lanjut. Kita masuk pelatihan dan penyajian. Pertama, mengajak siswa dan guru untuk menyanyikan lagu Mars Adwiyata bersama-sama dan merevisi jika ada bagian yang sulit dan akan disesuaikan dalam memilih melodi atau lirik agar lebih mudah diikuti. Nah, di sini memang mau nggak mau ya yang saya libatkan adalah siswa, murid, dan Bapak Ibu guru juga. Nah, waktu itu Pak Heru juga saya minta untuk membawakan lagu ini, kalau masih ingat masih terlalu asing waktu itu ya, tapi setelah beberapa kali dicoba nanti kok mudah diingat dan sebagainya, ya terima kasih. Jadi setelah lagu itu benar-benar saya anggap sudah selesai, melalui proses pengulangan karena ada beberapa bagian misalnya kata yang belum tepat atau pas atau nada yang masih kurang enak dan sebagainya, saya olah lagi, saya eksplorasi lagi, akhirnya menjadi sebuah lagu, lirik, nada yang paten. Nah, setelah latihan beberapa kali dan lagu sudah jadi, maka bisa dibawakan pada acara-acara sekolah seperti upacara gembira, kegiatan lingkungan, atau saat menyambut program Adwiyata.
di sini tentunya ini langsung seperti melompat ya, Bu. Artinya melompat itu langsung dibawakan ke acara-acara, momen-momen acara yang penting. Memang melompat ini melalui proses tadi itu saya sudah sebutkan, saya revisi, perbaikan dan sebagainya. Nah, yang tentunya ada proses juga perekaman, kemudian mengenai perekaman suara maupun perekaman video. Kita lanjut. Nah, di sini perekaman yang saya sebut tadi adalah perekaman lagu Mars Adiwiyata SMP Negeri 4 Surakarta, yaitu kalau perekaman suara, jadi suara itu saya waktu itu melakukannya di studio sekolah kita, di studio musik di sebelah kelas 9B ya. Di situ dan tentunya saya juga merekamnya nggak cuma 1, 2, 3 kali, berkali-kali sampai betul-betul saya menginginkan hasil yang menurut saya prima. Kemudian yang kedua perekaman video. Kalau tadi suara, perekaman video yang mana sudah saya tata sedemikian rupa, yang saya libatkan anak-anak kita, murid kita di tim paduan suara itu. Kemudian saya drill dengan beberapa teknik vokal dulu, kemudian mereka paham dan sebagainya. Meskipun menyanyikan saya menginginkan dengan unisono, itu mereka juga sangat paham dan menguasai betul lagu Mas Adiwiyata kita ini. Karena Adiwiyata ini unisono dengan satu suara. Kemudian perekaman tersebut, videonya saya mengambil tempat di aula. Memang ada dua, waktu perekaman yang awal itu saya mengambil tempat di aula dan di halaman belakang sekolah kita itu yang banyak pohon ya, tanam-tanaman di situ, sampai kantor guru. Kemudian yang ketiga, penyanyi atau pembawa lagu Mars Adiwiyata adalah tim paduan suara SMP 4 Surakarta. Ya, ini kalau misalnya ada acara-acara yang memang lagu tersebut dibawakan secara core, jadi secara core di acara-acara resmi, misalnya seperti upacara hari Senin. Nah, ini Bapak Ibu adalah lagu Mars Adiwiyata yang saya buat. Liriknya seperti ini. Nah, di sini yang paling atas itu lirik dari visi sekolah kita, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Nah, seperti ini. Nanti saya akan cuplikan atau bunyinya ya, lagu tersebut yang mana sudah dipegang dari anak atau murid paduan suara murid kita. Masuk ke kesimpulan, Bapak Ibu. Di sini kesimpulan yang saya dapat, upaya peningkatan kepedulian terhadap siswa, warga di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara umum mengenai lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Salah satu cara peningkatan kepedulian siswa terhadap lingkungannya dengan ajakan lewat lagu Mars Adiwiyata yang menjadikan sebuah lagu wajib yang sering mereka kumandangkan. Dan lagu Mars Adiwiyata bersifat menggugah semangat, memiliki lirik yang lugas dan berulang, mudah diingat serta menyenangkan untuk diikuti. Dan proses penciptaan lagu Mars Adiwiyata tersebut dilakukan secara bertahap.
Dilanjutkan dengan sosialisasi dalam lingkup sekolah dan sosialisasi dalam skala kecil pada masyarakat sekitar maupun skala yang besar melalui media yang tersedia di internet, salah satunya YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ada foto dari Adiwiyata, sekolah Adiwiyata Mandiri. Jadi saya sangat bangga sekali dengan perolehan status sekolah kita ini adalah sekolah Adiwiyata Mandiri. Jadi di atas Mandiri Nasional ya. Karena ada lagu Mas. Masjidkan bagus. Tambah saja Bapak Ibu, ini foto-foto gimana kegiatan Bapak Ibu guru dan murid-murid. Kalau ini di dalam area sekolah kita ini bersih-bersihnya. Kalau ini di luar, jadi kita tidak hanya berfokus pada di dalam sekolah kita sendiri, tapi di luar sekolah yang dekat-dekat sih, nggak terlalu jauh. Kalau jauh nanti ada acara sendiri. Nah, ini tim paduan suara anak kita nih. Ini saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Presentasi sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya, sesi pertanyaan monggo. Demikian tadi paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Susilo. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo untuk Ibu Dwi Lestari dan Bapak Heru dipersilakan. Ya, Terima kasih Pak Agus. keras. Terima kasih Pak Agus atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya dalam penceritaan Mas Adiwiyata tersebut, Pak Agus membutuhkan waktu berapa lama dan adakah kesulitan yang sangat berarti bagi Pak Agus? Apakah kesulitan itu? Baik, terima kasih Bu Dwi Lestari atas pertanyaannya. Lagu saya buat berapa lama dan kendala atau kesulitannya ada apa tidak? Baik, terima kasih. Pasti memang itu selalu dihadapi oleh siapapun yang membuat atau membuat sesuatu yang baru ya. Kalau seniman yang berkarya itu pasti benar. Berapa lama jadinya dan kendala-kendala itu masih ada. Memang kalau waktu lama cepatnya itu tergantung proses dari justru di lapangan. Kalau saya sendiri dalam membuat lagu di mana saya sedang mood, saya sedang ya saya baru enjoy gitu. Proses jadi lagu ini cepat sih. Proses yang lama itu misalnya seperti saya mensosialisasikan supaya lagu ini menjadi lagu yang dikumandangkan di sekolah kita ini oleh murid, oleh guru, oleh warga sekolah kita. Ini yang lama. Tetapi kalau proses membuat lagu ini selama saya sedang itu bisa cepat. Karena begini, ini mungkin sedikit melenceng dari pertanyaan yang berapa lama itu tadi. Bicara tentang menciptakan ya, jadi tidak meniru, menciptakan, membuat sesuatu yang baru, yang tidak sama, yang belum ada. Itu kalau boleh saya sampaikan, itu tergantung dari yang paling penting adalah bakat. Saya percaya
Tuhan menciptakan manusia ciptaannya ini adalah memiliki bakat sendiri-sendiri. Mungkin saya diberi Tuhan untuk memiliki bakat menciptakan itu lagu. Artinya ide-ide nada yang saya dapatkan ini mungkin cepat ya. Karena saya pernah membaca sebuah rubrik, orang yang berbakat itu dia akan didatangi oleh sesuatu yang dia punya bakat itu. Misalnya kalau orang mau membuat lagu, dia memiliki bakat menciptakan lagu. Nada-nada baru itu akan datang ke dia di setiap saat. Datang sendiri. Misalnya saya nih naik motor di jalan, tahu ada nada itu masuk ke pikiran saya, juga tiba-tiba langsung, dan itu muncul sepanjang-panjang tiba-tiba dan hilang juga cepat tiba-tiba. Makanya saya selalu cepat-cepat saya rekam di HP, nanti baru rekam. Kalau sebentar lagi saya langsung lupa, nanti sampai di rumah nada itu saya putar lagi, saya olah. Kalau kendalanya tidak yang proses di lapangan kerja, selama di lapangan lancar, murid, kemudian ada dari guru yang suka seperti itu, gitu. Di sana kira-kira ada puas dengan jawaban saya. Jadi Pak Agus itu misalnya Pak Agus dari sekolah lagu 1 bulan jadi misalnya itu belum tentu 1 bulan jadi, belum tentu, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu Pak Agus. Kalau kaitannya ya begini. Mungkin ada gambaran begini. Orang berbakat dan tidak berbakat. Ini saya kembali ke tadi ya, yang berbakat saya bisa berlaku, tapi saya tidak berbakat, tidak dari Tuhan untuk berhidup ngapal rumus. Saya jujur, saya kalau hubungannya dengan rumus fisika, kimia, saya pokoknya sekolahnya bolos saya paling benci. Mungkin ya orang bilang otak kiri dan kanan, kalau kuat di kanan kiri kurang, kuat kiri kanan. Nah, kemudian begini Bu Lestari, saya jujur saya akan tanya sedikit. Kira-kira orang yang tidak berbakat tadi bisa nggak bikin lagu, buat lagu? Orang nggak punya bakat sama sekali. Kalau orang yang berbakat kan tadi didatengin nada, tapi hasilnya tidak optimal. Menurut saya bisa kurang indah, tapi mungkin hasilnya tidak bisa maksimal seperti yang berbakat. oh ya betul. Jadi lagunya garing, kaku. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang berbakat pun juga dalam membuat lagu juga garing, kaku. Karena mungkin berbeda. Betul Bu. Jadi kalau tidak sedang begitu Bu. Saya Pak Agus, terima kasih. Informasi yang diberikan cukup baru buat saya, itu menambah wawasan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mengapa Pak Agus memilih genre mas? Nah, karena di awal itu kan saya melihatnya itu lagunya memang agak pelan di awal. Unggul dalam itu agak agung, agak temponya agak lambat itu. Nah, kenapa bukan dilanjutkan dengan atau yang lain? Kenapa Pak pilih mas? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan salah satu tujuannya tadi yang disampaikan untuk membangun siswa mengenal lingkungan, juga bisa peduli terhadap lingkungan gitu. Apakah hanya dengan cara musik lagu ini saja, atau pertanyaannya seberapa penting atau seberapa besar lagu Mas Adi Wiata ini di dalam mendidik atau membuat peserta didik atau siswa itu peduli terhadap lingkungan?
atau misalkan dengan seminar atau dengan hal lain itu tidak bisa. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Langsung menjawab. Atau sebelum saya jawab yang kedua pertanyaan Pak Heru yang kenapa nggak himne saja terus, Mas, mungkin bisa saya tayangkan sebentar untuk lagunya. Gimana? Jadi saya tayangkan seperti apa bentuk lagunya. Tapi nggak bisa keluar suara. Oh, nggak bisa. Kan voice-nya kan nggak bisa. Oh iya, kalau di Mas, oh, iya. Harus minta restart. Jawab aja dulu, jawab aja dulu, karena waktunya kan. Oh iya. Oke, begini Pak Heru. Mengapa kok memilih Mars? Nah, Ya, karena memang satu alasannya ini kan lagu yang nasional ya, yang mana nasional ini adalah Mars Adiwiyata, bukan secara nasional dicanangkan oleh pemerintah ini himne Adiwiyata. Mungkin kalau memang pencanangan dari pemerintah ini yaitu himne Adiwiyata, saya akan membuat lagu tersebut bergenre full himne. Nah, tetapi saya tetap memasukkan ada unsur himnenya di sini, tapi di intro ya, maksudnya di pembukaannya itu apa ya, pelan ya. Dan itu liriknya, syairnya juga visi dari sekolah kita sendiri yang mana kalau biasanya yang mengucapkannya itu pelan, itu akan lebih terasa artinya, penekanan dari makna dari kata-katanya itu. Ini visi dari sekolah kita. Nah, mungkin banyak warga sekolah kita ini, yaitu murid maupun bapak ibu guru atau karyawan, yang sebetulnya visi sekolah kita ini nggak hafal. Nah, dengan saya memasukkannya dengan sebuah lagu, biasanya orang akan lebih cepat mengingat untuk lagu. Saya sendiri pun jadi gampang menghafalnya karena ada lagu itu. Unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter berbudaya, dan peduli lingkungan. Coba kalau nggak ada nadanya, saya menghafalkan mungkin sekarang hafal, tapi bisa jadi seminggu lagi saya lupa. Dengan lagu itu jadi nah, kemudian itu deh. Iya. Tapi terus setelah itu nuansanya kembali ke Mars gitu tadi. Ya. Dan pertanyaan yang kedua Pak Heru tadi, apakah dengan lagu ini bisa paling tidak anak-anak ya sesuai harapan bisa sadar, bisa seperti silat itu gotong royong yang penerapan di Adiwiyata itu, lingkungan bersih dan sebagainya. Saya yakin Pak bisa, karena kalau kita melihat atau mencontoh dari historis atau sejarah dari kemerdekaan negeri kita ini. Maaf ya, saya sedih. Negara kita ini merdeka dulu waktu dijajah, bisa merdeka meskipun kalau modern senjata perangnya dengan penjajah-penjajah itu yang modern, tapi negara kita ini merdeka dengan cuma batang bambu. Karena apa? Didasari oleh semangat berkobar-kobar setelah menjadikan secara bersama, berkumandang bersama seperti yang di Surabaya, seperti yang di Jawa Timur. Halo Bandung itu, aduh. Kemudian yang punya berkumandang lagu-lagu kemerdekaan yang merayakan
psikologi. Nah, itu mereka tidak takut mati, nggak gentar, meskipun lawannya pakai tembak, pakai video. Semangat untuk melawan dengan lagu-lagu itu tadi, lagu perjuangan tadi itu. Nah, begitu juga jadi dengan lagu Wiata ini, murid akan semangat berkorban juga. Nah, kan itu ya saya kira Demikianlah sesi tanya jawab sudah kita lalui. Untuk acara selanjutnya itu evaluasi dari kepala sekolah, monggo Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus sudah mempresentasikan seminar hasil orientasi P3K. Matur nuwun hasil penciptaan dari lagu Mars. Tadi Bu Dwi dan Pak Heri juga sudah menyampaikan terkait penguatan pertanyaan yang sangat mendukung Pak. Harapan kita lagu-lagu Adiwiyata itu bisa dikumandangkan lebih intensif lagi Pak. Tidak apa-apa penyenangan waktu istirahat nanti di ruang radio sekolah kita untuk itu dikumandangkan, itu boleh seperti itu. Dan nyontul juga di sini penyenangan selaku P3K tidak hanya istilahnya mendampingi saat proses penciptaan, tapi harapan besar kami semua bahwa Bapak Agus Susilo Sarjana Ekonomi nanti dapat mendampingi semua warga sekolah kita untuk ini meningkat terkait dengan kepedulian bersih, sehat dan berbudaya sesuai dengan visi SMBD 4 Surabaya. Selamat ya Pak dan terima kasih. Akhir kata untuk saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi evaluasi yang dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya itu penutup. Marilah acara kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan yang bersama. Alhamdulillah. Bisa dimatiin.